maaf sekali lagi Pak ya. Jangan coba-coba Bapak pakai kekuatan super power Pak, karena mereka pemegang super power saat ini Pak. Jangan coba-coba Pak. Sama kayak nembok dinding tembok Cina Pak. Ya. Betul. Sama dengan nabrak karang Pak. Jadi saya bilang ada caranya itu. Gitu loh. Ada caranya. Berbicaralah baik-baik dan mereka itu bukan orang kejam loh Pak. Mereka pengusaha. Mereka bukan politikus. Gitu loh. Walaupun saya nggak dekat dengan mereka. Tapi beberapa dari Kesimpulannya kalau pengen dihargain ya harus ngehargain dulu ya Bang. Iya, jangan begitu cara ngomongnya. Ini proyek lagi jalan, lagi ngebangun loh. Di dalamnya itu ada tenaga kerja. Di dalamnya ada tenaga kerja yang putra daerah juga lagi kerja ngamanin di situ. Gitu loh. Tahu-tahu datang segerombolan Said di Subidubidam ini datang menyerang, membakar mobil dan lagi gitu loh. Itu yang saya maksud, jangan memprovokasi, kita berbicara gitu loh. Bicaralah baik-baik, mereka manusia loh. Mereka itu pengusaha Indonesia yang membawa harum negara Indonesia ke kancah nasional, ke kancah internasional. Mana ada lagi sih pengusaha yang sekelas mereka di Indonesia nih? Kan susah nyarinya. Kalau mau ngebangun Indonesia ini dengan taraf internasional harus ada PT yang bertaraf internasional, dan PT itu hanya mereka yang punya. Gitu loh. Kita mau nyuruh orang Inggris bangun di sini, nanti duitnya dibawa ke Inggris. Kita mau nyuruh orang Amerika suruh bangun di sini, kan nggak mungkin. Iya. Karena untuk membangun jembatan, untuk membangun jalan tol, untuk membangun gedung-gedung itu harus ada PT yang terverifikasi dan standar internasional. Nggak bisa PT-PT kayak PT saya bangun jembatan segitu besarnya dengan betonase yang mengikuti SOP internasional. Hanya PT-PT mereka yang bisa gitu loh. Jadi ini negara ini memang mau dibiarkan kosong gitu, binatang yang tempatin. Jadi kita nggak maju, gitu. Justru dengan adanya pengusaha-pengusaha seperti mereka, ya, Pak Agung Sedayu, Pak Aguan, ya, Om Tommy Winata, di situ ada Pak Eka Cipta almarhum, ada banyak semuanya pengusaha-pengusaha Indonesia yang harus dilindungi sebenarnya. Bapak tahu nggak? Pengusaha Indonesia itu juga dari luar negeri diserang Pak oleh pengusaha-pengusaha luar karena mau masuk ke sini. Tetapi kita orang Indonesia mempertahankan itu. Biar pengusaha kita yang merajai Indonesia. Mereka orang-orang kita loh Pak. Bukan orang pendatang loh. Pak Aguan itu bukan orang pendatang. Pak Tahir itu bukan orang pendatang Pak. Jadi bisakah dikasih orang kita Pak. Iya Bang. Jadi bisakah saya berikan kesimpulan bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang Abang sampaikan ini, karena kami kan tidak sampai spesifik itu mengetahuinya, yang kami pahami tadi melalui media sosial bahwa apa yang disampaikan mereka, narasi-narasi mereka itu, dan bahkan yang menyampaikan narasi itu orang-orang yang berkompeten secara akademik di Indonesia ini, itu yang menjadi pikiran kita tadi, bahwa kita sempat hampir termakan framing itu yang menyatakan bahwa inilah yang pertama kali orang yang tidak bersalah dikriminalisasi pada pemerintahan Prabowo ini. Hati kita kan kalau mendengar seperti narasi seperti itu kan tentu sedih Bang. Harapan kita jangan sampai ada lagi di negara kita ini yang dikriminalisasi tanpa melakukan perbuatan yang tidak ada dilakukannya, itu maksud saya. Tapi dengan keterangan-keterangan yang Abang sampaikan ini, ya kita merasa puas juga hati kita, karena kita juga setuju keamanan dan ketertiban untuk membangun peradaban negeri ini itu harus dikedepankan. Mau siapapun itu dan bagaimanapun dia bernarasi, kalau memang salah memang harus disalahkan dan harus dilakukan tindakan tegas agar pemerintah ini bermartabat dan bermarwah. Itu kalau menurut saya memang. Abang coba lihat jejak digital Said Didu, selalu berulah di mana-mana. Coba lihat, beda judulnya. Sekarang judulnya Pik 2 lagi. Lihat ulahnya. Gitu, terhadap proyek-proyek yang sudah mau jalan, dan narasinya apa? Negara kita akan dijajah oleh 9 naga. Kita harus merdeka dan lain-lain. Emang 9 naga itu siapa? Itu anak NKRI. Gitu loh. Itu anak NKRI. Ya. Om Tommy Winata itu dari kecil di Jakarta Pusat. Om Aguan, Pak Tahir, Pak Budiono, Budiarto, apa segala itu. Eka Cipta Wijaya, semuanya pejuang-pejuang Indonesia loh. Kok masa mau dimusuhin? Jadi gitu. apakah mereka mengambil sikap itu, kalau menurut perkiraan Abang lah, ini hanya menduga-duga kalau mereka itu orang yang kecewa terhadap pemerintahan atau pemerintahan sekarang ini? Bisakah kita contohnya menyimpulkan seperti itu gitu?
Kalau menurut saya ini bukan masalah kecewa ini. Kayaknya ada pesanan Said Didu ini dari entah dari negara mana, sengaja mencari-cari tema. Ya patut diduga ya, mencari-cari tema. Mungkin dia juga didikan intelijen mana gitu kan, disuruh mengacaukan keamanan Indonesia dengan berbagai macam tema dengan dalih kerakyatan. Saya curiga nih, karena motifnya ini sama dengan intelijen luar gitu loh. Jadi kalau hal seperti itu, Jadi saya takutnya motif ini digunakan oleh orang luar, orang asing ya, mungkin orang Eropa, orang apa gitu kan. Sengaja untuk memprovokasi keadaan Indonesia terjadi chaos ribut, mereka lah masuk ke dalam sini. Mengombok-ngombok NKRI. Karena adanya Said Didu itu. Said Didu setelah negara ini perang, akhirnya dia pulang. Pergi kemana? Ke negara yang melindunginya kan gitu. kalau Saya narasi pikirannya sampai sejauh sana pikirannya. ya Bang, oke. Kalau narasi seperti yang Abang sampaikan tadi, menyangkut dengan dia dipergunakan oleh intelijen asing supaya menciptakan ketidaktertiban dan ketidaknyamanan di negeri kita ini, kalau itu kan bahasa-bahasa seperti itu kan udah termasuk bahasa lama kita dengar, saya dengar gitulah saya dengar. Nah, kalau Abang sendiri berdasarkan narasi itu, udah pernah nggak yang bisa Abang buktikan bahwa kejadian seperti itu memang ada atau data intelijen yang Abang dapatkan gitu? Karena Abang kan bisa Nggak ada sih, tapi saya mencurigai karena motifnya ini sama dengan orang-orang pengacau di negara-negara yang memang mau menghancurkan negara itu dengan provokasi seperti motifnya Said Didu gitu loh. Saya curiga karena Said Didu ini setiap datang ke sini judulnya beda. Tapi motifnya sama, mau mengacau balau, mau mengadu domba. Nanti pindah lagi ke sana, motifnya sama gitu loh. Judulnya aja yang beda, tapi motifnya sama. Ujung-ujungnya apa? Pokoknya Indonesia harus pecah belah. Mau bahasa apapun saya bahas, pokoknya Indonesia harus, itu targetnya pecah belah. Gitu loh. Tapi cerita dari sebelah mana nih? Karena dari ribuan hektar itu banyak juga warga yang puas dengan servis pembebasan tanah tersebut. Dan tanah-tanah itu dulunya terlantar, kasarnya terlantar lah. Jangankan manusia, jin aja malas ke situ kan gitu. Namun setelah pembangunan, akhirnya harga-harga tanah itu mahal kan gitu. Setelah pembangunan, setelah Agung Sedayu membawa segala perangkatnya untuk membangun dan daerah itu jadi indah, kenapa jadi diributin sama si Said Didu? Gitu loh. Kenapa diprovokasi? Sebelumnya pembangunan lancar-lancar saja. Kan gitu. Sebelumnya pembangunan di situ lancar-lancar saja. Kenapa sekarang ini Said Didu bangkit dari kubur atau ngamuk? Padahal itu sudah dibahas di DPRD tingkat 1, tingkat 2, bahkan di DPR RI. Panjanya ada. Gitu loh, tentang PSN. Apalagi yang nggak jelas. Kalau seperti yang Abang sampaikan itu, kalau seperti yang Abang sampaikan itu memang seperti itu realitanya, tentu kan tidak akan ada bahan mereka itu untuk menyampaikan protesnya seperti ini. Makanya harus menjadi perhatian juga bagi kita begini maksudnya. Kita kan tentu kan sangat sayang dan sangat hormat dengan presiden kita yang ada sekarang ini. Maksudnya jangan sampai ada yang tercederai atau bahkan sampai nanti harus ada yang dikriminalisasi oleh karena tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dituduhkan kepadanya. Nah, itu yang kita takutkan sebagai warga negara Indonesia, Bang, gitu maksud. Kalau itu saya setuju. Kalau ada rakyat yang tanahnya dibayar tidak sesuai, mungkin oleh Biong, oleh Biong nih, ya misalnya dibayar tidak sesuai, kita wajib memperjuangkannya. Kalau misalnya ada masyarakat yang tanahnya memang dibayar tidak sesuai, wajib memperjuangkannya. Tetapi peran Said Didu juga jangan over. Cukup berbicara baik-baik dengan Agung Sedayu. Jangan over dia, jangan sampai malah mari kita rebut, kita merdeka, kita rebut tanah kita kembali dari PIK dan lain-lain, kita duduki dan lain. Wah, itu kanan. Itu namanya bahaya, provokasi. Gitu loh. Kalau misal masalah tanahnya kurang, dibayarnya karena kurang, ya udah kita ngomong, bicarakan baik-baik siapa koordinatornya yang akan berbicara kepada Agung Sedayu. Gitu loh. Mari kita duduk bersama-sama, di mana celahnya, jangan sampai jadi keributan. Saya siap kok menjadi bumper di depan untuk berbicara dengan Agung Sedayu. Saya siap. Gitu loh. Gak mesti harus ribut-ribut menghancurkan Agung Sedayu yang udah capek-capek bangun jalan, udah capek-capek bangun pagar di situ. Gitu loh.
Kalau memang ada masyarakat yang mau mencurahkan hatinya, ya, ke DPR juga buntu. Ya, DPRD buntu, ke DPR 31 buntu, ke DPR buntu. Saya siap menjadi garda terdepan, menjadi pengacaranya rakyat. Gitu loh. Saya akan berbicara baik-baik dengan Agung Sedayu. Bukan cara seperti saya tidur, ngajak perang. Baik bang. Gitu Pak. Baik. Betul, Jadi harus saling menghargai ya bang. Sebagai anak bangsa, cara berpikir abang untuk sekarang ini dengan situasi yang ada sekarang ini, di mana saya dilaporkan, abang sebagai anak bangsa mengambil posisi dan mengambil posisi seperti apa? Salah satu contohnya, apakah dengan tindakan-tindakan yang begitu banyak dan seolah-olah yang mereka sampaikan itu narasinya itu adalah satu fakta itu, abang nggak ikut berdiri di samping mereka atau apakah ada kepentingan politik? Saya perintahkan, saya minta pada polisi untuk menangkap saya Didu tadi siang. Saya suruh tangkap dia, saya tanggung jawab. Kalau dia telah memprovokasi masyarakat. Kalau ada masyarakat yang tanahnya kurang dibayar oleh Agung Sedayu, tidak seperti itu caranya. Sampai mobil ada yang dibakar di sana. Sampai ada yang duduki PT PIK gitu loh. PIK 2. Jadi harus berbicara dari hati ke hati, jangan pakai cara kekerasan. Begitu loh. Kumpul aja warganya, berapa orang warganya, ya kan? Bila perlu bikin tim 5, tim 9, tim apa. Kita berbicara dengan Agung Sedayu. Saya tahu kok kantornya kita di situ di PIK, kita samperin aja kantornya. Tapi bicara baik-baik, jangan kasar-kasar. Kita mau naik harga tapi dengan cara kasar. Bagaimana orang? Pengusaha ini, Pak, kita nggak tahu kan keluh kesah pengusaha ini. Ya? Betul, Jadi bang. dengan adanya narasi yang disampaikan oleh pendukung-pendukungnya Said Didu yang di media sosial yang saya dengar tadi yang menyatakan bahwa kalau sempat Said Didu ditahan, bahwa dia menyatakan bahwa inilah orang yang pertama dikriminalisasi oleh karena menyampaikan pendapat pada pemerintahan Prabowo ini. Abang setuju dengan itu? Menyampaikan pendapat itu ada mekanismenya, Bos. Ya, dia harus punya alas hak. Dia sebagai apa? LSM apa? Bergerak di bidang apa? ADRT-nya apa? SK yang dikeluarkan dari Menkumham apa? Apakah SK-nya sudah ditunjuk oleh Menkumham untuk berbicara tentang kebijakan publik? Kalau tidak ada itu, ya tidak boleh dia berbicara sembarangan. Apalagi dia bicara telanjang tanpa alas hak. Dia sebagai masyarakat mengatasnamakan Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 ada turunannya, yaitu undang-undang. Undang itu udah di lingkup semua untuk berbicara, mengejawantkan pendapat dan lain-lain. Itu di hadapan umum sudah dirangkum di undang-undang organisasi. Bagaimana sekiranya ternyata di dalamnya dia punya legal standing menerima kuasa dari masyarakat yang bermasalah tadi? Loh, dia menerima kuasa sebagai apa? Kalau sebagai pengacara silakan aja. Tapi kalau sebagai juru bicara, bicaralah yang baik, yang santun. Jangan caci maki Agung Sedayu, apalagi sebut-sebut nama Om Aguan sebagai perampok dan lain-lain. Itu gak jelas itu. Gitu loh. Ya. Ya. Memang kita sepakat memang dengan cara menyampaikan yang begitu kasar dan bisa itu memang kita tidak sepakat. Sama seperti pandangan abang tadi. Memang selama masih bisa dibincangkan baik-baik hendaknya dibincangkan lah. Apalagi sekarang ini negara kita ini butuh kebersamaan, butuh kebersatuan. Iya. Saya waktu menghadapi salah satu pengusaha ya properti yang membebaskan lahan di PIK itu, saya menjadi kuasa hukum. Ada 5 hektar tanah yang saya bela. Saya berbicara baik-baik secara hukum, dibayar. Nggak perlu pakai kekerasan. Saya berbicara baik-baik, dibayar itu warga. Yang tadinya mau dibayar semena-mena. Tapi bicaranya baik-baik. Pakai cara hukum yang elegan. Bukan teriak-teriak, mari serang PIK 2, PIK 3. Kita habisi mereka. Kita duduki. Kita rampas kembali tanah kita. Gila itu namanya. Itu gila namanya gitu loh. Bapak tahu nggak kalau nggak ada Agung Sedayu, kalau nggak ada Sinarmas, kalau nggak ada Sumarekon dan lain-lain, BSD, ya, modern apa segala itu, ini jadi kota mati Pak. Indonesia, tanahnya Betul. banyak yang mati. Betul bang, betul. Masalahnya mereka ngebangun itu, kenapa dipakai strategi untuk PSN? Kan negara kita lagi defisit, nggak punya dana untuk bangun. Maka dipercaya kepada mereka yang masih dipercaya oleh investor asing untuk membangun di Indonesia.
Yakin enggak abang bahwa perlakuan yang yang abang kan membela klien abang ini yang 5 hektar kemarin dan Ya, abang diterimanya dengan wajar dan baik. Nah, yakin abang enggak bahwa hal seperti itu berlaku untuk semua orang yang membicarakannya dengan cara baik-baik? saya 6 bulan Pak ngurus perkara itu akhirnya cair. Jadi gini Pak, untuk melawan orang yang sudah pengusaha Pak, maaf. Berpijak dari setiap orang berhak mendapatkan pendapatnya sendiri. Artinya menurut saya begini, kalaupun ada kebijakan-kebijakan pemerintah seperti itu tanpa legal, maksudnya kan tidak perlu harus ada legal standing seperti Harus ada sebagai Pak. orang. Jangan salah, harus ada. Konstruksi hukum, bagan hukum sudah mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 boleh mengejawantakan pendapat ya di hadapan umum, dilindungi oleh pasal 28 dan lainnya. Tetapi Undang-Undang Dasar sudah menurunkan kewenangannya kepada undang-undang, gitu loh. Lalu undang-undang menurunkan lagi kewenangannya kepada peraturan. Artinya turunan-turunan itu harus dihargai dan turunan yang paling bawah itu yang dipakai. Begitu, Pak. Bagaimana kalau cara Gitu loh. berpikirnya bahwa mereka itu menyampaikan seperti itu hanya untuk perbedaan Kalau pikiran dibilang aja? saya berdasarkan pasal, saya berpidato, saya berdemo ini berdasarkan pasal undang-undang dasar. Nggak kepake lagi undang-undang dasar, bos. Sudah ada undang-undangnya, gitu loh. Karena di dalam pengejawantakan setiap orang berpendapat di hadapan umum itu sudah diatur dalam undang-undang organisasi tentang mengumpulkan pendapat, gitu loh. Itu sudah di lingkup organisasi, Pak. Dia sebagai apa di situ berbicara? Dan organisasi juga harus organisasi yang mempunyai sertifikasi untuk berbicara, kiri-kiri. Gitu loh. Tentang kebijakan publik, bukan sembarangan, bos. Walaupun dia itu katanya anak bangsa yang akan berbicara tentang perjuangan rakyat, tapi undang-undangnya yang dituangkan di dalam peraturan organisasinya ada nggak? Yang mempunyai kewenangan, SIM-nya lah istilahnya. You mau ngemudikan SIM you apa? SIM you apa buat ngebawa truk, apa angkot, atau mobil bak, pick up, gitu loh. Tergantung SIM-nya. Nah ini orang kan, saya tidur ini semacam orang nggak punya SIM tapi bawa semua sembarangan. Semaunya dia kan gitu. Tapi kan kalau tidak menghimpun orang dia, kalau menyatakan pendapatnya berdiri sendiri, kan itu kan dilindungi oleh konstitusi juga. Itu masuk kok. Tetapi kan itu karena belum ada orang yang detil aja membahas masalah itu. Kalau saya detil, saya protes dengan bahasa saya. Dia berdiri sebagai apa kan gitu. Oke, itu kasuistis bang masukku. Tapi secara umum kita bicara, hanya salah satu contoh. Selama ini kan Rocky Gerung kan berdiri sendiri untuk diri dia sendiri, berbeda pendapat dengan pemerintah. Dan Itu dia bebas karena belum ada orang yang detil seperti saya. Kalau saya berdebat dengan Rocky Gerung, saya akan tanyakan, kamu sebagai apa berdiri di undang-undang nomor berapa kamu mau berbicara tentang kebijakan publik? Kamu berdiri tentang kebijakan publik, ya berbicara mensinggung masyarakat sebagai oposisi. Kamu sebagai apa di sini? Alas hak apa? Undang-undang nomor berapa yang kamu pakai? Ya, kamu mengatasnamakan aktivis apa? Di lembaga mana? LSM apa kau? Kan gitu. Bukan sembarangan. Tapi bagaimana dengan pembuktian dia yang sekarang ini? Bahkan 37 katanya laporan di kepolisian. Satu laporan pun tidak ada yang menyatakan bahwa apa yang dia sampaikan itu merupakan delik. Itu maksudnya bang. Jadi artinya secara regulasi. Mohon maaf. Jadi begini. Yang pertama, setiap delik-delik yang dilakukan oleh yang muncul ya terhadap perbuatan yang dilakukan oleh si Said Didu, saya lihat adalah delik aduan absolut. Kalau delik aduan absolut harus si korban yang melaporkan. Masalahnya PT Agung Sedayu ini kan Pak Aguan nggak mungkin ngadepin si Said Didu yang ya mungkin nggak seberapanya dari kuku dia kan gitu. Masalahnya PT Agung Sedayu ini kan Pak Aguan nggak mungkin ngadepin si Said Didu yang ya mungkin nggak seberapanya dari kuku dia kan gitu. Kan begitu. Ngapain ngabisin waktu untuk ngadepin Said Didu sekelasnya Pak Aguan. Pak Aguan orang udah hebat. Udah go internasional. Ingat Pak, nyari investor itu Pak. Susahnya bukan main memberi kepercayaan investor untuk investasi di Indonesia. Masih ada pengusaha NKRI yang berjiwa merah putih seperti Aguan, seperti Tommy Winata yang mau investasi di Indonesia. Mereka gampang aja dengan uangnya bisa aja mereka kerjain di Filipina di
Vietnam. Banyak kerjaan di sana. Tapi jiwa mereka merah putih, bos. Makanya mereka nggak mau investasi keluar. Gitu loh, Pak. Hargai di situ, lihat dari segi positifnya, Pak. Kenapa Betul, Bang. pemerintah itu teriak-teriak? Hah? Mereka teriak-teriak pemerintah itu cari investor. Karena di Indonesia ini kekurangan investor. Kerjaannya banyak. Gitu loh. Lantas investor yang ada di anak NKRI yang mau ada nih seperti Pak Aguan mau disingkirkan oleh kita. Yang nggak beres berarti otak kita. Nggak beres. Sekarang aja dengan kondisi seperti ini, banyaknya lapangan kerja akibat proyek-proyek strategis nasional, ini membantu agar masyarakat tidak nganggur. Ekonominya berputar dengan baik. Regulasi perekonomian kita teratur sekarang. Gitu loh. Kita Kalau juga kita sangat perut ya. kita juga sangat setuju dengan apa yang Abang sampaikan, karena juga saya juga seorang praktisi juga, dan ada juga beberapa perusahaan yang kita tangani, jadi kita juga sangat setuju dengan itu. Kalau ada investor masuk dari luar negeri, itu sangat senang hati kita. Bahkan jangan seperti itu, melihat di pasar-pasar aja rame orang datang belanja, kita juga senang melihatnya, artinya masih ada perputaran ekonomi. Kalau melihat sekarang industri sekarang ini yang pada modal, kita lihat ada beberapa perusahaan yang kita tangani, bahkan hanya untuk dari yang 400 karyawan, sekarang ada sisa 15 karyawan lagi. Artinya sungguh menyedihkan sebenarnya bagi kita. Makanya kalau ada orang yang memang punya kemampuan untuk membuka lowongan kerja, pengusaha-pengusaha itu kan sama seperti Abang, kita juga mendukung itu. Namun maksud saya begini, kalau berbicara seperti yang Abang bilang tadi mengenai delik aduan absolut tadi, kan sudah ada yang melaporkan Said Didu. Kalau hanya aguan atau dalam hal ini yang harusnya punya legal standing untuk melaporkannya, jadi siapa yang melaporkan dia sehingga dia terperiksa atau diambil keterangannya di kepolisian? Delik aduan biasa ya yang berkaitan dengan ketertiban umum hanya bisa dilaporkan apabila sudah terjadi keributan menyeluruh akibat perbuatannya. Sementara ini provokasi yang dilakukan oleh si Said Didu, ya dugaan provokasi yang dilakukan oleh Said Didu belum berimpact negatif terhadap pembangunan PT PIK sebenarnya kalau menurut saya ya. Makanya dia belum begitu masuk di dalam delik itu. Kalau seandainya akibat provokasi yang dilakukan oleh si Said Didu Bidam ini terjadi sehingga melumpuhkan ekonomi, dia akan masuk ke penjara, saya jamin itu. Tapi karena sekarang ini belum ada yang masuk dan pas, walaupun ada 30 laporan, tetap semuanya itu tidak mengarah kepada delik aduan absolut. Karena korbannya adalah PT itu sendiri gitu loh. Nah, saya sebagai anak bangsa ini yang menjaga sekali ya pengusaha-pengusaha seperti ini agar tidak diganggu oleh anak bangsa sendiri, ya akan bersuara terus. Saya nggak dibayar, tetapi saya akan bersuara terus. Kenapa? Karena kita berpikir positif. Untuk membangun Indonesia ini, negara kita masih butuh investor. Makanya Pak Prabowo keliling dunia itu mencari investor di antaranya agar mau investasi di sini. Lantas kita sebagai anak bangsa, investor yang ada sekarang ini malah mau dikejar-kejar, mau dirusak. Bagaimana ini? Hah? Cocok itu Bang, cocok yang Abang lakukan itu saya pikir kita mendukung juga. Tapi tanpa mengesampingkan juga bahwa ada memang permasalahan kasuistis. Permasalahan kecil, masalah tanah 60.000 yang mau dinaikkan oleh beberapa orang yang punya lahan sawah 5 hektar atau 10 hektar itu permasalahan kecil. Ini proyek ribuan hektar, Bapak. Jangan gara-gara hanya isu tanah yang 60.000 yang luasnya hanya 10 hektar, 20 hektar sehingga memprovokasi semua PSN di seluruh Indonesia. Jangan. Karena Said Didu itu selalu mengajak-ajak. Ayo kita stop proyek, ayo kita ini, ayo kita itu, ayo kita ini. Sabang sampai Merauke gitu selalu ajakannya seperti itu gitu loh. Ajakannya seperti itu. Gitu loh. Makanya itu yang saya sesalkan. Tidak substansional pembahasannya. Kalau membahas aja jangan melebar kemana-mana gitu loh. Jadi kalau unsur-unsur yang menyerang orang kemana-mana, seperti yang Abang sampaikan tadi, bahkan sudah ada 30 laporan terhadap dia menyangkut terkait dengan protes-protes yang dia lakukan yang memprovokasi seperti yang Abang duga tadi. Jadi kalau itu menurut hemat Abang unsurnya tidak terpenuhi, jadi bagaimana cara menghentikan mereka? Ada caranya, tapi kan cara-cara ini kan nggak dilakukan oleh pengusaha-pengusaha hebat ini, karena pengusaha hebat ini udah jelas terpercaya ya mentalnya untuk berusaha gitu loh. Mereka nggak mau nganggap itu dianggapnya sampah aja gitu loh.
Karena mereka mau membangun. Ini pengusaha NKRI loh, yang jumlahnya tinggal sedikit. Gitu loh. Tapi seharusnya kalau dilihat dari dampaknya, kalau memang itu memang merupakan bahkan seperti yang abang bilang itu untuk mengganggu perekonomian atau perekonomian di Indonesia ini, harusnya kan harus ada upaya untuk menghentikan itu memang. Tapi kalau seperti abang bilang tadi bahwa itu unsurnya nggak terpenuhi, bagaimana caranya gitu, maksudku itu yang gue pikir. Unsurnya bukan nggak terpenuhi, laporannya sudah diterima, unsurnya belum terpenuhi. Jadi penyidik itu juga pelan-pelan mencari unsurnya, di mana unsurnya yang bisa kalau udah ada unsurnya pasti tangkap itu dengan 30 laporan. Percaya sama saya. Pasti tangkap. Iya. Gitu loh. Contoh aja ada beberapa orang ya kan bertahun-tahun dibidik oleh polisi dalam BAP-nya tidak masuk. Tetapi ketika ada unsurnya yang masuk langsung dicomot. Kan banyak sekali tuh yang udah dipenjara. Provokator-provokator yang di Indonesia ini. Selama 2 tahun dia di BAP, selama 2 tahun diselidiki. Tapi begitu tahun kedua unsurnya masuk langsung ditangkap kan. Gitu. Artinya ya kita lihat aja nanti. Yang penting saya mengcounter. Saya nggak dibayar oleh siapapun, demi Allah, wallahi. Saya nggak dibayar oleh siapapun. Tapi saya anak bangsa yang berterima kasih kepada negara ini. Ya, telah membuat saya nyaman untuk mencari uang kemana-mana. Bebas, aman, tentram di Indonesia ini. Dijaga oleh TNI dan Polri. Gitu loh. Baik bang. Jadi kalau perkiraan abang nih, ini kan abang tadi bilang bahwasannya kalau dia mungkin nanti kalau udah terpenuhi nanti unsur deliknya bisa langsung ditangkap. Jadi kalau perkiraan abang ini ke depannya akan teruskah dia melakukan perbuatan itu atau akan ditahan penegak hukumkah dia? Kan saya sudah bilang, Said Didu ini kan lihat aja di media sosial. Motifnya sama tapi judulnya berbeda-beda di setiap daerah. Motifnya sama, ujung-ujungnya ajak orang untuk ribut. Diadu gitu loh. Iya. Ya mau apapun judulnya, motifnya sama. Pokoknya tujuan saya Didu, lu ribut Indonesia, biar gua senang. Kan gitu. Diduga seperti itu gitu. Karena setiap pidato dia saya lihat nih beda judul tapi tujuannya sama. Yang penting anak bangsa diajak agar ribut nih satu sama lainnya, pecah belah. Begitu terus dari mulai pilpres, dari mulai ini semuanya begitu. Coba lihat deh video-video dia. Kalau kalian lagi senggang, nonton video saya Didu dari satu kasus ke satu kasus. Lihat aja ajakannya sama. Gitu loh. Iya bang ya. Pasti ajakannya ribut. Iya baik. Gitu loh.